Pagi itu, desa Reban tampak sangat ramai. Ada janur kuning yang ditancapkan di depan gapura desa. Orang-orang dari luar desa berdatangan dengan membawa beras, ayam kampung, dan berbagai macam kue tradisional. Ada pesta yang digelar di desa itu. Pesta tersebut tak lain adalah pernikahannya Geni dan Mahesa. Di musim panen jagung tahun ini, mereka memutuskan untuk menikah. Geni dan Mahesa memang berbeda usia. Tentunya Geni lebih tua dari Mahesa, tapi perawakan mereka sama karena memang hanya terpaut beberapa tahun saja. Awalnya Raka hanya ingin menggelar pernikahan yang sangat sederhana, tapi karena tahun ini hasil panen sedang bagus, banyak warga yang datang untuk memberi hasil bumi dan makanan lainnya. Alhasil, pesta pernikahan itu menjadi sangat meriah. Bahkan warga dari desa lain pun berdatangan ke desa Reban. Mahesa dan Geni duduk di pelaminan yang tampak sederhana. Ada hiasan daun kelapa muda dan anyaman bunga di belakang kedua pengantin. Mereka juga duduk di atas kursi kayu yang dibuatkan Raka 2 hari lalu. Beberapa meter dari panggung pengantin, ada sebuah pentas jaipong. Tampak 2 orang wanita menari dengan lincah mengikuti irama gendang. Semua orang yang hadir di sana ikut bahagia melihat kemesraan Mahesa dan Geni. Selama di atas panggung, tak sedikit pun Mahesa melepaskan genggaman Geni. Ia selalu memegangi lengan istrinya itu. Sesekali Mahesa dan Geni tersenyum sambil mengangguk saat ada tamu yang menyapa mereka. Saat semua orang sedang bersuka cita menyaksikan pernikahan Geni dan Mahesa, tiba-tiba saja terdengar suara deru mobil yang mendekat. Muncullah 5 mobil pickup, dan di atas bak mobil itu ada rombongan orang yang mengenakan pakaian seperti tentara, namun di leher mereka ada kain warna merah. Itu jelas bukan tentara nasional. Mereka semua memegang senjata. Wajahnya bengis semua. Mobil pickup itu menerobos kerumunan. Ada beberapa orang warga yang ditabrak. Mereka terluka dan mengaduh kesakitan. Rombongan itu pun turun dari mobil dan langsung menembakkan senjata ke langit, membuat semua orang yang ada di sana berteriak ketakutan. Seorang pemimpin komplotan menyuruh warga untuk tiarap. Mereka pun tiarap. Anak-anak kecil menangis ketakutan. Sialnya, ada seorang lelaki yang nekat kabur. Dia lari menuju hutan. Tapi salah seorang komplotan bersenjata berhasil menembak lelaki itu tepat di bagian kepala. Si lelaki pun tewas begitu saja. Raka, Geni, dan Mahesa tidak ikut tiarap. Mereka bertiga bersiap untuk menyerang komplotan bersenjata. Dengarkan, kami kesini hanya untuk menjemput Geni. Mana yang namanya Geni? Tanya pemimpin kelompok. Saya, kata Geni. Dia bangkit dari duduknya. Kedua tangannya mengepal, bersiap untuk menghantamkan api Brajamusti. Tangkap dia, kata pemimpin kelompok. Segera anak buahnya menyerbu Geni. Namun secara mengejutkan, Geni mengeluarkan api Brajamusti, membuat musuhnya ketakutan. Raka juga sama. Perlahan dia mendekati putrinya. Kedua tangan Raka mengeluarkan api Brajamusti. Komplotan bersenjata itu mundur beberapa langkah. Mereka tidak mau ambil risiko. Si pemimpin komplotan menarik napasnya dalam-dalam. Dia sudah tahu kalau Geni adalah orang sakti. Sudah kuduga, pasti caraku ini terlalu kasar. Baik, begini saja. Aku akan lebih sopan sekarang. Kenalkan, aku Kamerad Hendra. Aku kesini hanya mau minta bantuannya Geni, ucap Kamerad Hendra. Bantuan apa? Tanya Raka. Wajah Raka sangat waspada. Hal itu sangat rahasia. Kami tidak boleh membocorkannya di sini, kata Kamerad Hendra. Ayo, ikutlah bersama kami Geni, lanjut Kamerad Hendra. Anakku tidak akan pergi kemana-mana, ucap Raka. Wajahnya sangat marah. Kamerad Hendra memberi isyarat pada anak buahnya. Anak buahnya Hendra langsung menyeret seorang ibu-ibu. Dia memasukkan moncong pistol ke dalam mulut ibu-ibu itu. Ikut denganku atau kubunuh dia, ucap Kamerad Hendra. Melihat kejadian itu, warga yang sedang tiarap semakin panik saja. Banyak dari mereka yang menangis. Bagi Geni, ini adalah pilihan yang sulit. Saat itu, Geni dan Raka tidak mau memadamkan api Brajamusti. Sementara anak buahnya Hendra bersiap untuk menembak mulut seorang ibu-ibu. Wanita itu menangis sambil mengerang. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena mulutnya dijejali moncong senjata. Dan tanpa diduga-duga, api di kedua tangan Geni padam. Dia berjalan perlahan mendekati Kamerad Hendra. Raka juga memadamkan api Brajamusti lalu meraih lengan kanan putrinya itu. Aku akan baik-baik saja, Ayah, ucap Geni.
Tapi aku tidak mengizinkanmu pergi bersama mereka. Kini Mahesa yang memegang lengan Geni. Sesaat Geni memandangi wajah suaminya itu. Lalu dengan perlahan Geni melepaskan genggaman Raka dan Mahesa. Kemudian wanita itu berjalan mendekati Kameradhendra. Kameradhendra sangat puas melihat Geni yang akhirnya menyerah. Dia menyuruh anak buahnya untuk memborgol tangan Geni. Wanita itu dinaikkan ke atas bak mobil. Raka pun mengamuk. Kini dia benar-benar marah. Dan saat Raka hendak menyerang Kameradhendra, tiba-tiba saja dari belakang Raka ada 5 orang lelaki yang melemparkan sebuah rantai ke tubuhnya. Raka diikat seperti kerbau yang hendak disembelih. Kalian boleh membawaku, tapi jangan sakiti ayahku, bentak Geni. Tenang saja, kami tidak akan menyakiti ayahmu, ucap Kameradhendra. Kini dia duduk di atas mobil pickup, tepatnya di samping Geni. Raka tidak bisa berkutik, rantai menjerat tubuhnya. Mereka mengikat setiap ujung rantai itu ke pohon. Tak ada warga yang berani menolong Raka karena mereka semua takut ditembak. Mobil yang membawa rombongan itu pun perlahan pergi meninggalkan desa Reban. Sementara Mahesa berteriak sambil memanggil nama istrinya itu. Dia lari sekuat tenaga mengejar mobil pickup yang membawa Geni. "Pulanglah, jaga ayahku. Aku pasti kembali," kata Geni pada suaminya itu. "Kumohon jangan bawa istriku," teriak Mahesa sambil mengejar mobil pickup. Kini jarak Mahesa hanya 2 meter saja dari mobil itu. Si sopir pun mempercepat laju mobilnya, membuat Mahesa tak sanggup lagi mengejar. Rombongan itu kini menjauh dari desa Reban. Entah kemana mereka akan membawa Geni. Sementara Mahesa berlutut di tengah jalan sambil meratapi istrinya yang dibawa rombongan bersenjata. Geni masih menggunakan gaun pengantin warna putih. Dia tidak melawan sama sekali karena kepalanya terus ditodong senjata api. Kalau sedikit saja Geni berontak, maka mereka tidak akan segan-segan membunuh wanita itu. Geni tak pernah membayangkan pernikahannya akan kacau seperti ini. Mobil yang membawa rombongan itu melewati pegunungan dan melintasi jembatan. Geni tak tahu di mana dia sekarang. Dia semakin menjauh dari desa Reban. 12 jam kemudian, saat hari mulai gelap, mereka akhirnya tiba di sebuah pelabuhan. Geni melihat ada banyak kapal-kapal besar yang tertambat di pelabuhan itu. Rombongan mobil pickup berbelok ke lokasi yang tampak sepi. Kemudian, rombongan itu berhenti tepat di depan kapal pinisi yang terbuat dari kayu. Dari atas kapal itu, ada 3 orang lelaki yang berpakaian seperti tentara. Tapi mereka mengenakan kain warna merah di pergelangan lehernya. "Kamerad, kami berhasil," ucap Aliong. Dia adalah satu-satunya anak buah Hendra yang beretnis Tionghoa. Kedua matanya tentu sipit, kulitnya putih, badannya besar dan tinggi. "Bagus," timpal Kameradhendra sambil mengacungkan jempolnya. 3 orang anak buahnya Hendra mengeluarkan sebuah peti dari kapal pinisi. Peti itu tampak usang dan masih ada butiran tanah yang menumpuk di atas peti. Segera Kameradhendra dan anak buahnya menyambut peti tersebut dan menaikkannya ke atas bak mobil pickup. Lalu mobil itu pun melaju ke arah barat dan tak lama kemudian mereka tiba di pinggir hutan tropis. Hutan itu ditumbuhi pohon-pohon besar. Tampaknya memang jarang ada manusia yang masuk ke dalam hutan itu. Rombongan Kameradhendra turun dari mobil. Geni dituntun sementara senjata tetap ditodongkan tepat di kepalanya. 6 orang anak buah Hendra menggotong peti. Mereka tampak meringis karena peti itu cukup berat. Perlahan mereka pun masuk ke tengah hutan. Terdengar suara burung hantu berkukuk di dahan-dahan pohon. Juga suara riuh koloni monyet yang terusik dengan kedatangan rombongan Hendra. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka tiba di markas. Ada banyak gubuk bilik di sana. Obor ditancapkan di setiap gubuk. Geni pun langsung diikat pada batang kayu. Mereka sudah menyiapkan batang kayu itu dari jauh-jauh hari. Kemudian, peti yang mereka bawa diletakkan tepat di hadapan Geni. "Buka peti itu," pinta Hendra. Dengan susah payah, anak buahnya Hendra mencungkil peti tersebut menggunakan linggis. Peti pun terbuka, asap mengepul dari dalam peti. Hendra melongokkan kepala. Dia tidak bisa melihat dengan jelas sosok yang ada di dalam peti itu. Kameradhendra menggibaskan lengannya untuk menyingkirkan asap kental yang mengepul dari dalam peti. Ia kaget saat melihat sosok dalam peti itu. Itu adalah sosok wanita muda yang sangat cantik. Tubuhnya sintal. Kulitnya putih, hidungnya mancung, bibirnya tipis manis, rambutnya tergerai hitam, dan ada bunga kamboja yang terselip di sela-sela daun telinganya.
Wanita itu terpejam seperti sedang tidur nyenyak. Dadanya turun naik menandakan kalau dia masih hidup. Di samping wanita itu ada sebuah pisau yang amat mengkilap. "Kau yakin ini calon Arang?" tanya Kamerad Hendra. "Menurut mitos sih seperti itu, Kamerad. Ya kalau dia bukan calon Arang, mungkin saja dia titisannya. Atau paling tidak wanita ini menguasai ilmu pengleakan. Sebab mustahil ada manusia yang bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama di dalam peti ini," ucap Aliyong. "Bagaimana dengan dukun itu?" tanya Kamerad Hendra. "Sudah kami tembak, Kamerad," jawab Aliyong. "Loh, kenapa ditembak? Lalu siapa yang bakal mimpin ritual ini?" "Maaf, Kamerad, dukun itu sangat brengsek. Dia minta bayaran lebih. Kami kesal lalu menembaknya. Tapi Kamerad jangan khawatir, karena kami sudah mencuri kitab kuno dari dukun itu. Dalam kitab ini tertulis tata cara ritualnya," ucap Aliyong sambil menunjukkan sebuah kitab berbahasa Bali. Kamerad Hendra kesal dengan ulah anak buahnya itu. Dia merengkut kerah Aliyong lalu mengancamnya. "Kalau ritual ini gagal, maka akan kuledakkan kepalamu," ancam Hendra. "Baik, Kamerad," timpal Aliyong sambil ketakutan. "Baik, sebelum kita lanjut, mari kita kembali ke beberapa hari sebelumnya untuk mencari tahu siapa wanita yang disebut calon Arang itu dan bagaimana komplotan Hendra bisa menemukannya. Kalau kita simak di episode sebelumnya, ada kelompok bersenjata yang mendatangi distrik Wajo. Komplotan itu tak lain adalah anak buahnya Hendra. Hendra mengutus beberapa anak buahnya untuk memeras aparat demi mendapatkan uang. Tapi ternyata yang terjadi malah di luar dugaan. Semua anak buahnya Hendra mati dibantai pocong Duloh. Kabar tentang pembantaian itu terdengar sampai ke telinga Kamerad Hendra. Dia sangat marah pada aparat. Teror pun dilancarkan ke distrik Wajo. Namun kali ini mereka bergerak dengan senyap. Satu persatu anggota aparat dibunuh. Hampir setiap pagi, Satib sering melihat tubuh anak buahnya digantung tepat di alun-alun distrik Wajo. Tentu Satib marah dengan teror itu. Sebisa mungkin dia berusaha melindungi anak buahnya dari teror para komplotan bersenjata. Hingga pada suatu malam, teror pun memuncak. Kamerad Hendra dan kelompoknya menyerang distrik Wajo. Baku tembak terjadi antar aparat dan kelompok bersenjata. "Komunis bangsat!" teriak seorang anggota aparat. Dia berlari menghampiri komplotan itu sambil menembakkan senjata mesin. Beberapa anak buahnya Hendra tewas terkena tembakan. Hingga akhirnya anggota aparat itu juga tewas ditembak Hendra tepat di bagian dada kirinya. Para anggota aparat semakin terdesak dan saat itulah muncul suara menggema di langit. Suara itu sangat besar dan mengerikan, membuat komplotan bersenjata merinding bukan main. Pocong itu mengambang di atas para komplotan. Segera mereka menembaki Duloh, tapi tak mempan. Jangankan pakai peluru, mau pakai bom atom pun Duloh tidak akan bisa dikalahkan. Sekalipun tubuh Duloh hancur lebur, pasti bisa kembali utuh berkat ajian Pancasona. Duloh membantai para komplotan bersenjata itu. Yang tersisa dari mereka hanya tinggal Kamerad Hendra. Kebetulan dia adalah pemimpin komplotan. Sati perlahan mendekati Kamerad Hendra. Ada yang berbeda dari seragam Hendra. Terdapat 3 bintang di atas papan namanya. "Kau pemimpinnya kah?" tanya Satib setelah memperhatikan 3 bintang itu. Hendra mengangguk, wajahnya penuh keringat. Dia sangat ketakutan setelah melihat anak buahnya dibantai Duloh. Kini Duloh berdiri di samping Satib. Wajah Duloh pucat dan datar, mulutnya penuh bercak darah. "Tolong jangan bunuh aku," ucap Hendra sambil mengangkat tangannya ke atas. Satib malah tertawa cekikikan. Komandan itu ternyata punya ide lain untuk memberi pelajaran pada Hendra. "Oke, aku tidak akan membunuhmu. Tapi malam ini kau harus menuruti semua perintahku," ucap Komandan Satib. Kamerad Hendra pun menganggukkan kepala. "Apa yang harus aku lakukan, Pak?" "Buka celanamu," perintah Komandan Satib. Hendra celingukan. Dia bingung dengan perintah Satib. "Cepat!" bentak Satib. Buru-buru Hendra membuka celananya. Kini dia hanya mengenakan celana dalam saja. "Semuanya," pinta Satib. Sambil meringis, Hendra pun membuka celana dalamnya. Kini dia hanya mengenakan baju saja. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat melihat kekonyolan Kamerad Hendra. "Ya sudah, sana pergi dan jangan pernah datang kembali ke distrik Wajo. Dasar komunis sialan." Ia merampas celana Kamerad Hendra. Lelaki itu pun berjalan perlahan menjauh dari distrik Wajo tanpa menggunakan celana.
"Komandan, kenapa kita tidak bunuh saja dia?" tanya anak buahnya Satib. "Tak perlu, biarkan dia jadi saksi keganasan dulu. Nanti tak akan ada lagi yang berani mengusik distrik Wajo," ucap Komandan Satib. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kamerad Hendra menyimpan rasa dendam yang sangat besar pada Satib dan para aparat itu. Dia pun mengumpulkan semua anak buahnya yang masih tersisa, lalu mengadakan perundingan besar-besaran untuk mengalahkan para aparat. Salah satu dari anggotanya Hendra memberi usul untuk membangkitkan calon arang yang ada di Bali. Awalnya Hendra tidak percaya pada mitos calon arang atau leak. Tapi anak buahnya Hendra yang berasal dari Bali tetap meyakinkan bosnya kalau calon arang benar-benar nyata. "Kamerad, calon arang itu menguasai ilmu leak yang sangat tinggi. Konon, sekarang calon arang tertimbun di kawasan tebing. Aku punya kenalan dukun untuk membantu pencariannya," ucap anak buahnya Hendra. Akhirnya Hendra mengutus beberapa anak buahnya ke Bali untuk mencari sosok yang disebut calon arang. Dan tanpa diduga-duga, anak buahnya itu berhasil menemukan peti calon arang berkat bantuan dukun sakti. Dan kata dukun itu, calon arang hanya akan bangkit kalau dia meminum darah keturunan Ningrat. Kebetulan Hendra pernah mendengar desas-desus kalau di desa Reban ada wanita bernama Geni yang punya darah keturunan Ningrat. Segera Hendra dan komplotannya mendatangi desa Reban lalu menculik Geni. Kini wanita itu diikat pada tiang. Seorang lelaki menodongkan senjata api tepat di kepalanya Geni agar wanita itu tidak berontak. Sementara Geni sudah sangat kelelahan, dia bahkan tidak sanggup lagi mengeluarkan ajian Braja Musti. "Apa hanya darahnya saja yang kita ambil?" tanya Kamerad Hendra pada anak buahnya. "Jantungnya juga, Kamerad. Menurut kitab ini, jantung pemilik darah Ningrat harus diambil untuk makanan calon arang." Hendra pun mengambil pisau kecil dari dalam gubuknya. Pisau itu sangat tajam dan mampu mengiris kulit Geni dengan mudah. Kemudian, Kamerad Hendra mengiris gaun pengantin Geni di bagian paha. Gaun itu pun langsung memerah. Darah mengalir dari pahanya Geni. Wanita itu menjerit kesakitan. Dia mau mengeluarkan api Braja Musti, tapi tidak bisa. Lalu, sebuah gelas kecil ditempelkan pada kulit wanita itu untuk menadah darah yang keluar. Perlahan, darah itu dimasukkan ke dalam mulut calon arang. Tubuh calon arang seketika saja tersentak. Kemudian, Hendra melanjutkan ritualnya. Dia mendekatkan pisau ke dada kirinya Geni. Lelaki itu hendak mencungkil jantungnya Geni. Dan saat ujung pisau menyentuh dada kirinya Geni, Kamerad Hendra langsung menekan pisau itu. Geni pun menjerit sekuat tenaga. Koloni monyet berhamburan saat mendengar jeritan Geni. Bersambung.